UAE akan menjadi salah satu tamu undangan untuk KTT G20 di bawah presidensi Indonesia. Sebagai informasi teman-teman, selama kunjungan ini terdapat komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar US dollar dari 19 perjanjian kerjasama yang akan dipertukarkan besok di Dubai. Sah, Jokowi putra mahkota Abu Dhabi sepakat perkuat kerjasama bangun ibu kota baru. Putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ menyatakan komitmennya untuk ikut serta dalam pembangunan ibu kota baru. Komitmen tersebut diutarakan putra mahkota saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Rabu 3 November 2021. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan Jokowi dan putra mahkota juga berkomitmen memperkuat kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan ibu kota baru. Kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis. Seperti diketahui, Jokowi meminta putra mahkota menjadi ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru RI di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Presiden mencoba melibatkan semua pihak secara internasional di dalam upaya untuk membangun ibu kota baru. Karena Presiden ingin ibu kota baru jadi persembahan Indonesia untuk dunia. Putra mahkota pun merespon positif permintaan Jokowi tersebut. Terkait dengan pembangunan ibu kota, kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis di masa mendatang. Terlebih lagi, banyak negara telah menyatakan tertarik berinvestasi di lokasi ibu kota baru seperti Jepang dan Korea Selatan. Dalam pertemuan yang sama, Presiden Joko Widodo dan putra mahkota Abu Dhabi sepakat untuk memperkuat travel corridor arrangement. Selain membahas mengenai rencana pembangunan ibu kota baru, kedua kepala negara juga membahas masalah kerjasama di bidang energi terbarukan, investasi, dan perdagangan. Salah satunya dengan saling mengakui sertifikat vaksin dan mengintegrasi platform perlindungan. Hal tersebut seiring Indonesia telah memiliki TCA dan PIE sejak 29 Juli 2020 yang merupakan salah satu TCA pertama yang dimiliki Indonesia pada masa pandemi. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperkuat TCA dengan saling pengakuan sertifikat vaksin dan juga integrasi platform perlindungan perjalanan. Sebagai informasi, Travel Corridor Arrangements digagas oleh Presiden RI yang disampaikan pada pertemuan KTT ke-36 ASEAN tanggal 26 Juni 2020. Tujuannya adalah memfasilitasi pergerakan esensial business travelers, termasuk untuk perjalanan diplomatik dan dinas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, serta mendorong pengembangan digitalized platform yang transparan, kredibel, dan interoperable. Adapun sejumlah negara yang sudah menjalin kerjasama TCA dengan Indonesia antara lain Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Tiongkok, serta Singapura. Negara-negara lainnya sedang dilakukan proses negosiasi. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin membahas masalah kerjasama di bidang energi terbarukan, pembangunan ibu kota baru, investasi, hingga perdagangan. Jokowi juga menyampaikan akan mengundang Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk hadir sebagai tamu pada KTT G20 di Bali pada 2022 mendatang, saat Indonesia memegang presidensi G20 yang akan diselenggarakan di Bali 30 hingga 31 Oktober 2022. Di hadapan putra mahkota, Jokowi menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia tahun 2022 akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Selama presidensi, Indonesia juga akan memberikan perhatian terhadap sejumlah isu, yaitu digitalisasi dan transisi energi untuk memastikan ketersediaan teknologi bersih yang terjangkau bagi semua. Kemudian keuangan inklusif khususnya bagi UMKM, perempuan, dan kelompok marginal, serta investasi untuk ekonomi hijau dan berkelanjutan. Keseriusan PLN, investasi triliunan kejar target Indonesia netral karbon. Target pemerintah mempercepat target karbon neutral dalam menjadikan Indonesia bebas karbon 2060 terus digalakan. PT PLN Persero akan berinvestasi hingga 500 miliar US dollar atau sekitar 7,125 triliun rupiah untuk mendukung energi hijau, melakukan dekarbonisasi dan mencapai target netral karbon 2060. Terkait hal itu, perseroan siap menangkap peluang pendanaan hijau. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Cynthia Rusli menyatakan, sejak 2 November 2020, perusahaan telah melakukan transformasi hijau untuk bisa menjawab cita-cita bersama seluruh dunia untuk bisa mencapai target karbon neutral pada 2060.
Berbagai proyek strategis juga telah dijalankan PLN guna mempercepat peningkatan porsi pembangkitan energi baru terbarukan yang selaras dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2021-2030. Selain itu, PLN juga bergerak cepat dengan mengimplementasikan program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, serta menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel di daerah remote dengan pembangkit berbasis EBT. Proyek tersebut menjadi bukti komitmen PLN dalam mendukung pemerintah mempercepat target karbon netral dan meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi, ujar Cynthia. Untuk mencapai target tersebut, perseroan bakal meningkatkan porsi pembiayaan hijau dengan meluncurkan kerangka pembiayaan berkelanjutan. Hal ini dilakukan guna mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit EBT sehingga masyarakat bisa menikmati energi bersih dan andal hingga ke pelosok pedesaan serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan di COP26 ini, PLN memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder untuk mencapai cita-cita bersama dengan instrumen pinjaman lunak untuk mempercepat pelaksanaan proyek dekarbonisasi. Selain itu, bantuan teknis untuk menetapkan standar proyek yang sesuai agar memenuhi syarat untuk pembiayaan hijau juga diperlukan. Untuk menangkap peluang pendanaan hijau, PLN membuka opsi dari berbagai instrumen. Pertama, perseroan akan menerbitkan green bonds atau obligasi hijau yang nanti hasilnya akan secara eksklusif diterapkan untuk membiayai kembali proyek dengan manfaat lingkungan yang jelas. Kedua, social bonds. Pendanaan ini akan dimanfaatkan PLN untuk menjalankan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat dan memitigasi persoalan sosial masyarakat. Ketiga, sustainability bond yang penerapannya bisa secara eksklusif diterapkan untuk membiayai kembali kombinasi proyek hijau dan sosial. Untuk mencapai target tersebut, PLN juga berkomitmen untuk memanfaatkan pendanaan ini semaksimal mungkin dengan sistem pengawasan berkelanjutan dan juga melakukan pelaporan dana yang diserap secara berkala, serta bakal meningkatkan porsi investasi keuangan ke sejumlah proyek ekonomi hijau. Kepercayaan dalam penerbitan green loan ini bahkan dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency, Bank Dunia. Pendanaan hijau ini 95% dijamin oleh MIGA, Bank Dunia, dan berlangsung selama 5 tahun. Selain itu, Asian Development Bank juga telah bergabung dalam komitmen bersama dengan PLN untuk mendukung transisi energi hijau. Dengan peningkatan kapasitas, maka transisi energi EBT yang murah akan menumbuhkan lapangan pekerjaan baru dan memperbaiki ekonomi. Di sisi lain, Bank Dunia mendukung PLN melalui program yang berjudul Non-Honoring of Financial Obligation oleh badan usaha milik negara. Sebelumnya, pada hari yang sama, Bank Pembangunan Asia juga telah bergabung dalam komitmen bersama dengan PLN untuk mendukung transisi energi hijau.